Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Monggo Mbak masuk, silahkan. Oh iya. Duduk dulu, Terima silahkan. kasih Mbak. Sudah nyaman duduknya? Sudah Mbak. Oke, silahkan perkenalan diri terlebih dahulu. Oke baik, sebelumnya terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Titis Arum Pramusinta, biasa dipanggil Titis. Oke, berarti nama lengkapnya Titis Arum Pramusinta ya? Iya, betul. Biasa dipanggilnya Titis. Baik. Mbak Titis asli mana? Saya asli Kendal Mbak. Asli Kendal? Iya. Kendalnya daerah mana? Kendalnya daerah ini apa? Kecamatan Cepiring. Kecamatan Cepiring. Iya. Itu daerah atas bukan ya, Kendal atas? Kalau Kecamatan Cepiring itu ikutnya daerah bawah, dekat pantai sih Mbak. Oke, berarti itu daerah bawah ya? Betul. Baik, baik. Emang ada pantai Mbak? di Kendal? Ada banyak malah Mbak. Ah iya? Iya. Oh, saya baru tahu. Terakhir saya ke Kendal itu pas ke Kelimut. Kelimut itu. Kelimut hutan pinus ya? Iya, hutan pinus. Iya, tahu. Kan terkenalnya hutan pinus ya. Iya, Kendal itu Kendal atas Mbak. Itu berarti Kendal atas. Iya. Berarti itu siang Kendal bawah. Kendal bawah yang pantai. Baik, baik. Oke. Mbak Titis, saya perkenalan terlebih dahulu nggih. Iya, boleh Mbak. Perkenalkan Mbak Titis, kalau nama saya itu Setaran Dewi nama lengkapnya. Kalau biasanya dari kecil sampai sekarang itu nggak berubah, dipanggilnya tetap Dewi. Gitu. Ini Mbak Dewi ya? Iya, jadi Mbak Titis bisa manggil saya Mbak Dewi. Gitu ya. Oke, Mbak Titis kan ini datang ke sini sebelumnya sudah japri ya, sudah saya ke WhatsApp gitu ya untuk Iya. bertemu menjadwalkan sesi konseling ini. Nah, sebelumnya Mbak Titis tahu saya dari mana Mbak? Iya, sebelumnya tuh saya tahu Mbak Dewi itu dari teman saya namanya Azam. Oh gitu, Mas Iya. Azam ini, semester 3 ya? Semester 5. Oh semester 5? Iya. Sebentar, Azam, Azam Syafruddin. Iya, betul. Oh iya, Syafruddin. itu sekelas sama saya kebetulan iya. Mbak. Iya. Mbak Titis dari Universitas PGRI juga? Iya, saya dari Univ PGRI, dari Prodi BK juga. Prodi BK juga? Iya, betul. Kita seprodi ya Mbak ya? Iya. Iya. Saya semester 5 juga. Semester 5 juga ya? Hmm. Luar biasa. Mbak Titis di kelas apa? Di kelas 5D. Kelas 5D. Kalau saya sama Azam kan di kelas 5B. Oh, gitu. Gitu ya. Oh iya. Berarti diberitahu Azam ya sebelumnya ya? Iya, betul, Mbak. Baik. Berarti kita seumuran, panggil Mbak aja nanti ya. Oke. Oke, Mbak Titis. Mbak Titis ini sebelumnya datang ke sini tadi habis dari mana? Sebelumnya sih tadi barusan makan ya. Oh, barusan makan. Biasa makan apa di sini? Di sini favoritnya ya, Hmm. kalau nggak tahu geprek novel nggak? Geprek novel tahu. Ya, kalau enggak ya. Saya juga pernah makan ya novel ya. Sama Ambil free kan ya? Iya, free. Sama penyetan maksam sih. Penyetan masam. Heeh. Itu memang terkenal ya. Iya, kalau betul, penyetan Mbak. masam gitu. Baik, berarti tadi habis makan ya. Iya. Udah full semangat, energik ya. Berisi sih. Baik. Mbak Titis tadi kan disampaikan ya asli Kendal ya. Berarti Mbak Titis di sini ngekos atau lagi Mbak? Ngekos, Mbak. Ngekos. Iya. Daerah mana Mbak? Nah, kalau sekarang sih saya di Hiri 1. Hiri Iya, nomor Hiri 13. nomor 13. Hiri 1 nomor 13 itu dekat Alfamidi bukan ya? Iya, itu kan ada gang di samping Alfamidi, itu tinggal lurus, terus belok. Intinya Hiri 1 tuh dekat Hawa, Jalan Hawa. Dekat Hawa. Oh iya. Berarti yang belakangnya Alfamidi ya? Iya, Belakangnya itu kan ya? lurus terus masih masuk Masih lah. kayak sama kecamatan Kampung. Tadi Mbak Titis menyampaikan kalau sekarang di Hiri. Berarti Iya. sebelumnya di mana dari semester 1? Sebelumnya dulu ini sih Mbak, saya ngekos di Lingga. Sebelumnya kelas di Lingga. Dari semester 1 sampai semester berapa ngekos di Lingga? Dari semester 1 sampai 3. Semester 1 sampai 3. Iya. Oh, berarti di yang Hiri ini semester 3 sampai 5 saat ini ya? Iya, 3 akhir sampai 5. 3 akhir sampai 5. Baik. Kalau bertahu kenapa Mbak pindahnya? Berarti itu kan dekatan ya antara Hiri dengan Lingga. Saya beda karena apa ya? Kayak kurang nyaman gitu. Karena kurang nyaman di kelasnya. Iya. Baik. Mbak
Titis, gimana perasaannya ketika pertama kali ngerantau di Semarang saat itu? Perasaannya ya, jujur ini kan pertama kali saya merantau sekaligus kuliah kan. Jadi rasanya itu yang pertama tentunya waktu di kos ya, itu merasakan homesick sih mbak. Soalnya kan jauh dari keluarga ya, walaupun jarak ke Kendal dari Kendal ke Semarang itu 1 jam 10 menitan, tapi itu rasanya kalau misalkan jauh dari orang tua itu beda banget. Baik, walaupun 1 jam ya Iya. perjalanan dari kos ke rumah, tetap homesick gitu. Iya betul Luar mbak. biasa. Tapi memang masalah umum ya, Iya. bukan masalah ya, memang kerinduan Iya. benar adanya gitu ya. Seseorang tahu. Iya, baik. Berarti Mbak Titis kalau pulang berapa bulan sekali? Kalau pulang tergantung sih mbak, kalau misalkan nggak ada kegiatan ya pernah seminggu sekali gitu nggak ada kegiatan. Baik. Tapi sering-seringnya sih 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Baik, berarti sering-seringnya 2 atau sampai 3 minggu sekali. Biasanya kalau pulang naik ke transportnya apa? Kendaraan motor atau kereta atau apa? Kalau pulang sih pakai motor sih mbak. Ah, pulang pakai motor. Baik, baik. Biasanya kalau pulang sama siapa Mbak? Nggak kenal? Sama teman barengan atau sendiri? Kalau sering-seringnya sih sendiri mbak. Ah, sering-seringnya sendiri. Baik, baik. Berarti ini ya, suka motoran ya? Iya sama motoran juga cari angin. Oh, suka cari angin. Iya. Tapi Mbak Titis pernah nggak ke keluar kota selain ke Kendal sendiri motoran? Keluar kota, iya ke Semarang, ke Semarang. Hanya ke Semarang saja. Iya. Baik, berarti hanya antara Semarang Kendal Iya. Kendal ya. Baik, baik, oke. Lalu di Semarang ini pertama kali ngerantau atau sebelumnya sudah pernah mungkin ngerantau sebelum ke Semarang ini? Ya, Semarang ini pertama kali merantau mbak. Pertama kali Iya. ngerantau. Baik. Gimana perasaannya pertama kali ada di Semarang gitu ya? Ya, pertama kali ada di Semarang rasanya sih senang ya mbak ya, karena Semarang itu jujur beda kan sama Kendal mbak. Di Semarang itu kan lebih tepatnya ramai daripada Kendal, apalagi kalau malam vibes-nya itu beda. Vibes di Semarang itu kalau malam terkenal city light kan mbak. Iya. Selain betul. itu juga kalau hawa di Semarang kalau malam itu emang gimana ya rasanya ya, apalagi muter-muter di daerah Simpang 5 itu loh mbak. Itu rasanya enak sih jujur. Berarti Daripada Kendal. beda ya gitu. Beda. Tapi bukannya Kendal juga kayak dingin-dingin adem gitu Mbak? Kendal kalau siang panas sih mbak, sama kayak Semarang. Tapi kalau malam ya biasa aja. Berarti panasnya sama ya? Iya kurang lebih sama sih. Oke, berarti nyaman ya di Semarang berarti? Iya iya. Oke, gimana Mbak dari semester 1 sampai 5 apa sih dinamikanya gitu ya? Atau gimana sih perasaannya kuliah di sini gitu? Oke, kalau ditanya dinamika dari semester 1 sampai 5 pasti naik turun ya mbak. Kadang tiba-tiba ngerasa sedih, tiba-tiba bahagia. Ngerasa sedihnya tuh kadang emang sedih banget, terus kadang ya ngalir aja gitu. Baik, berarti ada fase di mana sedih, yang sedih banget gitu ya. Ada yang bahagia juga, kadang bahagia banget gitu ya. Baik, Mbak Titis. Kalau Mbak Titis sendiri biasanya di Semarang itu apa sih yang biasanya Mbak Titis paling suka dilakuin di Semarang ini? Paling suka dilakukan di Semarang ini sih mbak, explore tempat sih mbak. Explore Tempat tempat. makan. Oh, tempat makan. Mbak Titis berarti suka ya kulineran ya? Suka kuliner. Oke, sudah kemana aja nih Mbak kalau mau tahu 3 yang paling sering gitu ya? Kalau paling sering ya ada namanya apa ya, lupa saya mbak. Ini bebek, penyetan bebek di daerah Dr. Cipto, itu rekomen banget mbak. Iya, terus ada nasi ayam daerah apa yang namanya, Haryono, Dr. Haryono. Jalan Anda Haryono. Haryono. Anda Haryono. Itu juga rekomendasi banget sih mbak. Oh iya iya. Berarti senang ya gitu ya. Kalau dulu saya malah British gitu ya. Info kulineran gitu ya. Baik, baik Mbak Titis. Lalu gimana Mbak kesibukannya akhir-akhir ini? Mbak Titis mengikuti kegiatan apa saja di kampus? Sebelumnya saya ikut UKM Gisma dan Hima, himpunan di BK. Ya. Gisma itu apa Mbak? UKM atau? Itu UKM paduan suara.
Oh, paduan suara, iya. Berarti itu aktif dari semester 1 sampai sekarang atau di semester berapa saja aktifnya di Gisma? Sebelumnya itu di Gisma saya hanya aktif di semester awal, itu pun tidak ikut kepengurusan tapi anggotanya ikut latihan. Tapi akhir-akhir ini saya sudah pasif, lebih fokus ke hima gitu. Baik, berarti nggak ikut ke PH ya kalau disebutnya ya di Gisma? Iya, Atau ada kepengurusan. pengurusan gitu ya? Oh iya. Berarti lebih aktifnya di hima. Betul. Baik. Tapi sampai saat ini berjalan berbarengan antara hima dan Gisma. Untuk saat ini lebih ke hima sih, soalnya di Gisma sendiri saya sudah udah pasif gitu. Baik, berarti lebih ke hima ya saat ini kesibukannya. Tapi biasanya kalau di Gisma itu apa aja sih Mbak aktivitas yang dilakuin gitu? Aktivitas yang dilakuin, ya kita latihan nyanyi, seperti kalau misalkan ada kegiatan hari besar, misal ada hari guru nasional kemarin, itu kan ada latihan-latihan dulu, latihan lagu Indonesia Raya maupun lagu nasional lainnya gitu. Baik, berarti rutin ya latihannya gitu ya. Iya. Kalau di hima Mbak Titis menjabat sebagai apa Mbak? Kalau di hima kebetulan saya diamanai sebagai PH di sekretaris. Berarti ya pengurusan inti ya kalau Iya. disebut ya. Baik, di sekretaris umum. Lalu bagaimana Mbak ketika berjalan berbarengan gitu ya antara Gisma dan hima pada saat Mbak Titis aktif dua-duanya pada saat itu? Kalau pada saat itu sih, sebelumnya kan saya aktif di Gisma itu kan di periode hima itu saya sebagai staff, jadi Baik. di bidang, jadi kan masih bisa seiringan gitu untuk Baik. mengaturnya. Baik, berarti Mbak Titis pada saat aktif dua-duanya masih menjabat sebagai staff ya di hima, belum menjadi PH gitu ya. Betul. Baik, luar biasa sekali. Tapi dari kedua aktivitas ini, organisasi ini ya, sebenarnya mana sih Mbak yang lebih disukai antara Gisma dan hima ini? Kalau jujur, kalau misalkan dibilang hobi, saya hobinya menyanyi. Tapi kalau memang untuk kegiatan lebih condong ke hima. Soalnya ini sih Mbak, kegiatannya kan juga keluar dan eksplor di masyarakat, selain itu juga di internal, jadi ikutnya juga seru gitu. Baik, berarti sebenarnya seimbang ya, karena Gisma ini hobinya juga ya dan bakatnya juga ya gitu, tapi hima lebih eksplor keluar gitu ya. Luar biasa sekali, sangat seimbang gitu ya. Tapi bagaimana Mbak ketika menjalani keduanya berbarengan? Bagaimana sih perasaan Mbak Titis pada saat itu atau bahkan sampai saat ini? Pada saat itu rasanya apa ya? Tapi saya lebih mengutamakan prioritas ya Mbak. Prioritas saya itu kan berkuliah, jadi tentunya yang fokus saya itu di perkuliahan dulu. Untuk mata kuliahnya, tugas-tugasnya juga saya fokuskan di kuliah. Walaupun nantinya kalau misalkan ada kegiatan yang berbarengan atau gimana, nanti tergantung yang dijadwalkan terlebih dahulu itu yang mana dan seberapa penting job desk saya di sana dulu. Jadi saya menyeimbangkan dari sananya dulu Mbak. Baik, luar biasa. Tapi perasaannya senang aja? Perasaan Atau bahkan gelisah gitu ya karena ada kegiatan lebih dari satu gitu? Perasaannya sih kadang senang, kadang kebingungan sendiri ya Mbak. Nah gitu, bisa diceritakan kebingungannya seperti apa Mbak? Kebingungannya itu kalau misalkan ada kegiatan yang berbarengan, misalkan rutinan di Gisma itu kan 3 kali dalam seminggu, terus di rapat hima misal hari Rabu misalnya ya, berbarengan sama rapat di Gisma. Nah itu kebingungannya saya membagi waktunya mau di mana dulu. Nah di situ saya melihat kegiatan mana yang dulu tanggalnya gitu. Selain itu juga job desk saya kepanitiaannya lebih pentingkan yang mana. Dari situ saya milih dan izin salah satunya gitu. Baik, luar biasa. Berarti Mbak Titis hebat ya dalam mengelola waktu gitu ya. Insya Allah. Iya, luar biasa sekali. Tapi hima ini satu periode, berarti 2 periode ya Mbak mengikuti? Iya, 2 periode, baik. Bagaimana Mbak perasaannya ini menjelang, katanya mau ada musyawarah besar ya gimana? Gimana perasaannya Mbak? Musyawarah besar sih sudah kemarin ya Mbak. Oh sudah kemarin, Iya, berarti sudah terlaksana. Sudah terlaksana.
alhamdulillah. Oh ya alhamdulillah. Berarti bagaimana Mbak perasaannya? Perasaan saya sih alhamdulillah sudah nggak ada tanggungan lagi, tapi masih ada cicilan untuk revisian. Rasanya sih lega ya Mbak ya, karena tanggungannya cuma hanya di kuliah dan beberapa tugas-tugas saja. Baik, luar biasa sekali. Berarti sudah menuntaskan ya Iya. tanggung jawab ya sebagai sekretaris umum ya kemarin, luar biasa. Baik Mbak Titis, Mbak Titis bagaimana perasaannya sekarang? Perasaan saya saat ini sih cukup gelisah ya Mbak. Cukup gelisah. Sejak kapan Mbak Titis gelisah? Dari ini sih Mbak, waktu itu kan semester 4 akhir berarti ya, untuk KHS. Oke, berarti semenjak semester 4 dan saat ini sudah semester 5. Cukup lama ya Mbak. Ya, yang kira biasanya baik Mbak Titis. Mbak Titis kan kemarin sudah japri ya, sudah chat saya gitu ya untuk menjadwalkan sesi konseling. Nah sebelumnya apakah Mbak Titis ini sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah sih Mbak. Baik, berarti sudah pernah ya. Baik Mbak Titis, karena memang Mbak Titis kan sudah mengajukan untuk bertemu saya seperti itu ya. Dan dari situ apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ya, sebelumnya terima kasih ya Mbak ya. Saya ingin bercerita ini sih Mbak. Saya tuh punya perasaan yang tadi saya sampaikan waktu semester 4 itu. Saya merasa, dari semester 4 saya merasa gelisah karena IPK saya turun. Oke, baik. Berarti Mbak Titis ada rasa gelisah ya. Baik Mbak Titis, sebelum diceritakan lebih lanjut, saya mau menyampaikan gitu ya, bahwa dasarnya memang Mbak Titis juga mungkin sudah pernah yang mengikuti ini, tapi kita harus sepakati waktu terlebih dahulu untuk melaksanakan layanan konseling individu ini. Kita sepakati apakah 30 menit ke depan kita cukup, ataukah Mbak Titis ada mengajukan waktu berapa lama untuk menjalani kegiatan ini? Mungkin 30 menit itu udah cukup Mbak. Baik, berarti Mbak Titis sudah cukup ya 30 menit. Cukup. Baik, kita sepakati untuk waktu ini 30 menit ke depan. Baik, Mbak Titis, konseling individu ini ada beberapa dasar yang perlu kita jaga dan kita terapkan satu sama lain seperti itu ya. Karena memang itu dasar-dasar kegiatan ini gitu. Di konseling individu ini ada beberapa asas. Yang paling penting adalah asas kerahasiaan, di mana Mbak Titis ini ketika Mbak Titis nanti bercerita dan mengungkapkan semua isi hati, rasa kegelisahan, tujuannya gitu ya, itu bisa dijaga kerahasiaannya antara Mbak Titis dengan saya seperti itu. Dan apa yang semua diobrolkan di sini itu tidak akan keluar seperti itu. Maka dari itu sama-sama menjaga komitmen untuk menjaga kerahasiaan. Lalu yang kedua itu ada kesukarelaan. Mbak Titis datang ke sini, Mbak Titis ingin menjadwalkan gitu ya layanan konseling gitu. Harapannya Mbak Titis sukarela, tidak ada paksaan untuk mengikuti konseling pada saat ini seperti itu. Dan Mbak Titis juga bisa terbuka. Itu salah satunya ada keterbukaan juga. Terbuka dalam hal apa? Terbukanya ini Mbak Titis bisa bercerita perasaannya seperti apa gitu ya, apa yang memang ingin diceritakan, kita cari tujuannya bersama-sama seperti itu, kita cari solusinya bersama-sama, ditetapkannya tujuan seperti itu ya. Ya, baik Mbak. Baik Mbak Titis, sebelumnya karena kita sudah sepakati 30 menit ke depan gitu ya, Mbak Titis bisa diceritakan, karena memang tadi Mbak Titis menyampaikan waktunya ini cukup lama ya Mbak, merasa gelisah dari semester 4 gitu ya, 4 sampai saat ini 5. Bisa diceritakan Mbak apa yang menjadi kegelisahan Mbak Titis? Yang menjadi kegelisahan saya itu waktu semester 4 akhir itu kan penerimaan ini ya Mbak, KHS ya. Nah waktu itu IPK kan sudah muncul. Kalau ada satu mata kuliah saya yang nilainya jelek ya Mbak ya,
Baik. Itu sih saya mendapatkan nilai kalau nggak salah sih C. Itu mata kuliah BK keluarga. Baik. Nah pada saat itu kemudian kan di semester 5 awal apa namanya, ada perwalian ya Mbak ya. Iya. Nah pada saat perwalian itu kan otomatis teman-teman saya kan melihat isi nilai saya, IPK saya. Nah dari situ saya apa ya, merasa malu. Terus saya merasanya kalau misalkan teman-teman lihat nilai saya, jadi saya apa ya, dicap nggak bisa, dicap bodoh gitu. Dari Baik. situ sih. Baik, berarti kejadiannya ini Mbak Titis mengalami salah satu penurunan nilai seperti itu ya. Salah satu mata kuliah ya Mbak ya. Baik, itu di semester 4. Dan mengetahuinya saat KHS keluar seperti Iya, ya. Dan ketika perwalian KHS-nya di print ya Mbak ya. Iya. Di print seperti itu. Jadi Mbak Titis mengira kalau teman-temannya ini bakal tahu dan ada cap aneh-aneh seperti itu ya. Baik Mbak Titis, pada saat Mbak Titis mengetahui nilai tersebut gitu, mengetahui KHS keluar, bagaimana perasaannya Mbak Titis pada saat itu? Pada saat itu perasaan saya ya jujur sedih ya Mbak ya, karena kan IPK saya turun di situ. Terus apa, teman-teman saya kan juga mengetahui, jadi rasanya ya kayak apa ya, itu tadi kayak dicap bodoh takutnya. Terus saya merasa jadi menarik diri sama teman-teman, kayak takutnya itu malah jadi bahan omongan gitu, nilai saya jelek. Baik, berarti Mbak Titis ini merasa sedih ya. Mbak Titis merasa sedih ini karena apa Mbak? Ketika mengetahui nilai tersebut. Saya merasa sedih karena jujur ya Mbak ya, Ya. di semester kemarin itu saya sudah berusaha untuk belajar yang giat. Terus semangat saya untuk belajar itu tetap ada, tapi waktu saat apa namanya, nilai keluar itu kan tidak sesuai ekspektasi saya ya. Jadi saya rasanya kacau sih Mbak. Kacaunya itu apa namanya, saya nggak bisa memenuhi diri saya sendiri, memenuhi ekspektasi diri saya gitu loh, Mbak. Jadi ya itu sedihnya gitu. Baik, berarti Mbak Titis ini merasa sedihnya ini karena memang sudah berjuang gitu ya, dan Betul. ternyata nggak sesuai yang diharapkan seperti itu ya. Baik Mbak Titis, bisa diceritakan Mbak pada saat itu apakah memang belajarnya sudah sangat maksimal? Bagaimana sih cara Mbak Titis belajar pada saat itu? Oke, baik. Jadi pada saat itu ya jujur emang sudah saya merasa kalau misalkan sudah maksimal ya Mbak ya. Soalnya saya sendiri juga sudah mengatur list to do list untuk kegiatan belajar, jam berapa saya saja belajar, terus batasannya malam itu jam berapa. Terus saya juga sudah membuat apa namanya, rangkuman-rangkuman materi yang belum bisa saya pahami gitu. Baik, berarti memang sudah sangat maksimal ya gitu ya. Baik Mbak Titis, lalu ketika KHS itu ya, KHS keluar gitu, lalu apa sih yang dirasakan Mbak Titis? Tadi kan Mbak Titis rasanya kayak sedih gitu ya, tapi sebenarnya apa sih yang ada dalam hati Mbak Titis dan pikiran Mbak Titis pada saat KHS itu keluar gitu? Rasa saya ya, saya rasanya gagal aja Mbak. Gagal, terus jadi kehilangan motivasi buat belajar. Kayak apa ya, ngapain sih belajar giat-giat, ujung-ujungnya saya juga gagal gitu. Baik, berarti Mbak Titis ini ketika KHS keluar, Mbak Titis ini ada pemikiran ya Mbak ya, Iya. pemikiran ngapain sih belajar kemarin gitu ya, ternyata gagal juga kok gitu ya. Iya. Baik, pada saat itu pemikiran itu apakah masih Mbak Titis yakini gitu sampai saat ini? Untuk saat ini sih ya masih ya Mbak ya, karena dari pemikiran itu kayak masih keinget banget kalau misal saya belajar semakin giat, malah saya kedepannya malah apa ya, merasa jadi kehilangan motivasi gitu. Baik, berarti Mbak Titis ini
kehilangan motivasi, malas belajar gitu ya. Baik Mbak, bisa diceritakan Mbak apa sih yang jadi bedanya gitu ya dari yang sebelumnya semangat belajar, cara belajarnya gimana, dan saat ini ketika kehilangan motivasi, gimana sih sistem belajarnya gitu. Jadi apa yang membedakan gitu? Baik, sebelumnya yang sudah saya ceritakan tadi, saya sudah membuat to-do list, saya sudah merangkum dan lain sebagainya, sudah membuat jadwal belajar. Terus untuk saat ini gara-gara masih terpikirkan itu ya Mbak ya, saya masih Mbak, jadi list-listan saya berantakan. Terus rangkuman-rangkuman saya enggak sepenuhnya, enggak, mungkin berapa matkul aja, enggak semuanya. Terus jadi saya ini ya, malas buat nyatet. Saya kepikiran kalau misalkan ngapain sih giat belajar, ujung-ujungnya nanti saya gagal. Baik, berarti memang sangat berbeda ya Mbak dari yang sebelumnya mempunyai semangat belajar yang tinggi, dan ketika KHS kemarin keluar jadi ngapain sih, menyepelekan juga ya Mbak ada maksudnya. Baik Mbak Titis, dari apa yang sudah Mbak Titis sampaikan gitu ya, kan Mbak Titis punya bisa dibilang statement ya Mbak ya, ngapain sih gitu kan belajar, ujungnya juga gagal juga gitu kan ya. Baik Mbak, apa sih yang menjadi bukti gitu kalau misalkan Mbak Titis meyakini ngapain sih belajar ujungnya bakal gagal gitu? Bukti. Iya, bukti ini dalam maksud Mbak Titis ini bisa yakin gitu mempunyai statement kalau apa yang diusahakan ini akan gagal. Ya, buktinya waktu saat ini sih Mbak, itu melihat IPK saya jelek pas KHS, jadi sampai saat ini sih. Baik, saya memahami apa yang dirasakan Mbak Titis gitu ya. Baik Mbak Titis, tadi Mbak Titis juga sempat mengatakan gitu ya, kalau misalkan tanda kutip ini teman-teman bakal ngira ini ya cap jelek gitu ya ketika mengetahui KHS di print ini di kelas gitu ya. Lalu apakah itu salah satu dampak dari nilai KHS itu dan Mbak Titis menarik diri? Atau bagaimana, bisa diceritakan? Iya benar banget Mbak. Dari dampak KHS nilainya jelek itu kan otomatis kan ketahuan sama teman-teman ya Mbak. Nah dari situ saya mulai menarik diri. Kalau saya berpikirnya kalau misalkan nilai-nilai terumbar itu kan jadi aib ya Mbak ya. Jadi itu alasannya saya juga menarik diri karena nilai IPK itu. Baik, berarti Mbak Titis ini memang benar isolasi diri ya ketika sehabis perwalian itu gitu ya. Baik, sampai saat ini Mbak menarik diri dari teman-teman? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Baik Mbak Titis, Mbak Titis, menurut Mbak Titis tadi kan Mbak Titis menyampaikan ya kalau misalkan gagal dan sia-sia gitu ya. Nah, menurut Mbak Titis apa sih arti kata gagal dan sia-sia? Arti kata gagal dan sia-sia ya, dimana keinginan kita nggak sesuai dengan ekspektasi kita, realitanya nggak sesuai, jadi itu kegagalan menurut saya sih. Baik, berarti itu kegagalan menurut Mbak Titis itu ketika sesuatu tidak sesuai harapan, seperti itu ya. Baik Mbak Titis, dari apa yang sudah disampaikan Mbak Titis gitu ya, menurut Mbak Titis ini semua yang diusahakan akan sia-sia dan gagal gitu ya Mbak. Baik Mbak, dari apa yang sudah disampaikan Mbak Titis, menurut Mbak Titis seberapa besar sih pengaruh antara usaha dengan hasil? Besar usahanya. Iya, pengaruh usaha terhadap keberhasilan. Ya sangat besar ya, kalau misalkan usaha kita itu benar-benar maksimal, maka hasilnya juga akan membuahkan hasil yang maksimal. Baik, tapi berbanding terbalik ya karena dengan kejadian kemarin seperti itu ya. Iya. Baik Mbak Titis, tapi pernah nggak Mbak Titis mengalami masa dimana Mbak Titis ini berhasil melakukan sesuatu atas perjuangan Mbak Titis? Coba kita ingat kembali. Oke, waktu itu pernah sih Mbak. Pernah? Bisa diceritakan Ya, ya? pada
saat itu semester 1, semester 2, semester 3 lah. Itu saya mendapatkan alhamdulillah lumayan cukup ya, IPK-nya baik gitu, bisa dibilang baik. Nah untuk apa namanya yang saya lakukan sama sih Mbak, belajar dengan giat gitu. Baik, berarti Mbak Titis pernah ya mengalami dimana Mbak Titis ini berhasil seperti itu ya. Baik, berarti apakah itu sejalan dengan keyakinan Mbak Titis saat ini yang ketika kita sudah berusaha itu akan sia-sia atau gagal gitu? Apakah itu relevan gitu ya? Enggak sih Mbak. Enggak ya. Baik, menurut Mbak Titis sendiri ketika kita sudah berusaha dan hasilnya ini akan gagal gitu kan ya, itu juga gagal gitu kan ya. Nah menurut Mbak Titis apakah itu pemikiran yang memang bisa dikatakan irasional atau tidak masuk akal? Tidak masuk akal sih. Ya, baik, karena kita tadi sudah mengingat ya, Mbak Titis sudah mengingat masa dimana Mbak Titis ini pernah berhasil sebelumnya gitu ya, ketika Mbak Titis belajar di usaha tadi sampai kan semester 2 seperti itu ya, semester 2 dan ternyata memang IPK-nya hampir sempurna seperti itu kan ya. Jadi kan itu menjadi salah satu bukti dimana Mbak Titis ini bisa berlawanan gitu ya dengan statement apa yang Mbak Titis punya sekarang. Baik Mbak Titis, apakah saat ini Mbak Titis menyadari dengan statement yang Mbak Titis punya, menyadari dalam artian oh iya ya itu yang kemarin itu ternyata pikiran saya irasional ya gitu. Atau bagaimana bisa diceritakan? Iya sih, cukup menyadari, tapi itu ya masih teringat-ingat gitu. Baik, bagaimana kalau kita menilai salah satu nilai yang gagal kemarin itu sebagai kesempatan belajar, bukan suatu kegagalan Oke, boleh Mbak. ya. Karena memang Mbak Titis pernah mengalami masa-masa di mana Mbak Titis ini berhasil mencapai sesuatu ketika Mbak Titis ini sudah melalui usaha seperti itu ya. Baik, kalau Mbak Titis kurang yakin, saya tanyakan, apa sih Mbak manfaat dari punya keyakinan kalau misalkan usaha ini akan gagal? Apa Mbak manfaatnya? Manfaat ya sebenarnya nggak ada yang manfaatnya, malah bisa dibilang ya malah memperburuk gitu. Baik, berarti bisa kita sadar share bersama-sama ya gitu ya, kalau ternyata pemikiran kemarin gak ada manfaatnya ya gitu. Baik, tadi juga Mbak Titis menyampaikan kalau Mbak Titis menarik diri karena takut teman-teman ini mengatakan hal yang tidak baik gitu ya. Apakah teman-teman ini memang benar adanya dengan pemikiran yang Mbak Titis punya gitu ya? Apakah memang teman-teman seperti itu gitu, sesuai dengan pikiran Mbak Titis? Setelah saya jalani sepertinya sih enggak ya Mbak ya, tapi tidak tahu lah ya, apa cuma pemikiran saya aja. Baik, berarti belum tentu ya gitu ya, dalam artian kita juga gak tahu gitu ya Mbak ya, maksudnya ketika Mbak Titis mempunyai pemikiran teman-teman kayaknya bakal ngomongin deh gitu kan ya, tapi kan kita juga belum tahu realitanya, tapi Mbak Titis sudah menarik diri duluan gitu ya. Baik Mbak, tadi kan Mbak Titis mengatakan kalau gak ada manfaatnya ya ketika mempunyai pemikiran irasional seperti itu. Lalu apa sih yang ingin Mbak Titis lakukan setelah menyadari gitu ya, ternyata yang kemarin ini rasional ya gitu. Lalu bagaimana ya Mbak Titis ini saat ini untuk mengubah pemikiran itu menjadi rasional gitu? Oke, yang akan saya lakukan ya Mbak ya, yang pertama ini sih Mbak, saya tidak akan ini lagi sih, mungkin pertama nggak nggak menarik diri sama teman-teman, mulai membuka obrolan lagi, terus lebih mungkin saya akan lebih giat belajar lagi dengan membuat list-listan lagi seperti sebelumnya. Baik, bagus. Itu adalah langkah
langkah kecil gitu ya yang bisa merubah ke depannya gitu. Baik Mbak Titis, dari apa yang sudah disampaikan, lalu bagaimana interaksi Mbak Titis ke depannya dengan teman-teman? Interaksi dengan teman-teman saya akan lebih terbuka sih Bu. Mbak, maaf. Gak apa-apa, karena memang jadinya Iya. teman sebaya ya gitu ya. Oke, saya akan terbuka dengan teman-teman saya. Apa ya, kalau bisa ya sharing-sharing gitu soal materi perkuliahan, lebih terbuka lagi. Baik, berarti tidak menutup diri lagi gitu ya, dalam artian seperti mengurung diri gitu ya. Baik, luar biasa Mbak Titis ya. Baik Mbak, saya simpulkan terlebih dahulu ya, karena memang ini merujuk waktu yang telah kita sepakati gitu ya. Ya, Tapi sebelum saya simpulkan gitu ya, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? sebenarnya cukup Mbak. Sepertinya cukup. Ya. Baik Mbak, saya simpulkan terlebih dahulu. Mbak Titis, kita sudah kontrak waktu di awal 30 menit ya. Dan ketika Mbak Titis bercerita, masalah yang awal dihadapi Mbak Titis saat ini adalah kegelisahan yang dimana Mbak Titis mempunyai pemikiran gitu ya, pemikiran yang bisa kita bilang irasional. Mbak Titis mempunyai keyakinan kalau misalkan apa yang kita usahakan ini akan gagal, karena itu penyebab dari ketika Mbak Titis kemarin nilainya semester 4 turun gitu ya. Dan saat KHS, perwalian, Mbak Titis juga mempunyai pemikiran irasional juga kalau teman-teman ini akan mengomongin cap yang enggak gitu ya Mbak ya. Dan setelah kita diskusi panjang gitu ya, ternyata Mbak Titis ini pernah mengalami momen dimana, oh iya ya, dulu juga saya ketika berusaha berhasil kok gitu ya. Dan akhirnya Mbak Titis menyadari dari pemikiran itu, oh ternyata pemikiran kemarin saya rasional. Dan Mbak Titis juga menyampaikan langkah-langkah kecil yang sangat bagus saya apresiasi, itu mendorong Mbak Titis menjadi pemikiran yang ya rasional gitu ya. Baik Mbak Titis, bagaimana perasaannya saat ini? Untuk perasaan saya saat ini sih mungkin cukup lega ya Mbak ya, karena sudah Mbak Dewi sudah bersedia untuk apa namanya mendengarkan cerita saya. Baik, Mbak Titis merasa lega ya. Apakah beda Mbak dari sebelum konseling dan setelah konseling? Beda sih Mbak, ada rasanya. Baik, lalu apa sih pengetahuan yang didapat Mbak Titis saat ini ketika sudah kita diskusi tadi? Baik, pengetahuan yang saya dapatkan ya, tadi mereka mengatakan kalau misalkan pemikiran saya itu ternyata irasional gitu ya. Terus tadi sudah dibenarkan untuk bagaimana secara pemikiran rasional gitu. Baik, berarti pengetahuan yang didapat ternyata pemikiran kemarin irasional ya gitu ya. Baik, lalu langkah apa yang akan Mbak Titis lakukan setelah sesi konseling ini? Langkah saya yang pertama, saya akan merubah diri saya Mbak ya. Tadi kan saya mungkin menarik diri dari teman-teman. Setelah melakukan konseling saya akan mencoba membuka obrolan lagi sama teman-teman, tidak menarik diri lagi gitu. Selain itu juga saya akan bersemangat lagi untuk belajar dan membuat list-listan yang sebelumnya saya lakukan. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik Mbak Titis, dari saya sudah menanyakan apa perasaan Mbak Titis, apa pengetahuan yang didapat, dan langkah apa yang akan dilakukan setelah sesi konseling ini gitu ya. Dan Mbak Titis sangat luar biasa ketika Mbak Titis mampu gitu ya mengubah pemikiran dari irasional menjadi rasional. Mbak Titis bisa semangat lagi gitu ya. Tapi saya ada satu pertanyaan Mbak, ketika nanti suatu saat, nauzubillah min dzalik ya, ketika suatu saat ini ada momen di mana gak sesuai harapan gitu ya, dan bagaimana sih cara Mbak Titis akan tetap fokus pada tujuan lagi? Saya akan ini sih Mbak, lebih ke mengingat hal-hal positifnya saja. Kemudian saya akan mengingat sesi konseling ini, terutamanya tadi kan pendapat-pendapat dari Mbak Dewi coba saya ingat lagi dan coba saya terapkan atau buat list-listan gitu agar nantinya itu teringat bisa dilakukan. Baik,
sih, luar biasa ya. Berarti tidak menghalangi ya ketika suatu saat kamu sudah mengenali gitu ya, ada momen dimana tidak sesuai harapan dan Mbak Titis bisa tetap fokus pada tujuan Mbak Titis. Baik Mbak Titis, alhamdulillah kita sudah selesai konselingnya pada saat ini gitu ya. Nanti ketika Mbak Titis ada yang ingin disampaikan lagi, Mbak Titis boleh menyampaikan saya kembali untuk menjadwalkan lagi sesi konselingnya ya. Oke, siap Mbak. Mbak Titis mau kemana di sini? Habis ini sih pulang kos ya Mbak, beres-beres terus kegiatan lainnya sih Mbak. Berarti tambah semangat dong ya habis konseling ini ya. Baik, berarti habis ini langsung pulang kos ya. Iya. Baik, monggo saya antarkan Mbak. Baik, Ya, terima kasih ya, terima Mbak, kasih ya. ya.